Kembali di Presisi Utama pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Kamis 5 September 2024 menghadiri pembukaan Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta Convention Center. Kehadiran Presiden Joko Widodo disambut oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Forum keberlanjutan lingkungan ini digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 5 hingga 6 September 2024. Pengamanan penyelenggaraan ISF pun masih terus dilakukan oleh Polri melalui operasi kepolisian terpusat, yakni Tribrata Jaya 2024, yang juga digelar untuk mengamankan kunjungan Paus Fransiskus. Pengamanan dilakukan dengan bersinergi bersama TNI serta para stakeholder keamanan lainnya. Beralih informasi lainnya pemirsa, Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menggelar bakti kesehatan donor darah dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 yang berlangsung di Aula Ditlantas Polda Sulteng pada Kamis pagi. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah menggelar bakti kesehatan donor darah dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 di Aula Ditlantas Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan bakti kesehatan merupakan rangkaian acara dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Melansir informasi dari Humas Polda Sulawesi Tengah, Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng Kombes Pol Atot Irawan mengatakan kegiatan donor darah untuk menanamkan kepada anggota Ditlantas Polda Sulteng untuk dapat memberikan sumbangsi dalam hal kebutuhan ketersediaan darah. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Ditlantas dan Satker Polda Sulteng dan menargetkan sebanyak 100 kantong darah. Ia berharap kegiatan bakti kesehatan donor darah ini dapat membantu ketersediaan di PMI Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat membuka rapat kerja teknis fungsi Reskrimum Polda Jawa Barat tahun anggaran 2024 dengan tema optimalisasi penyidik reserse kriminal umum guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam rangka pengungkapan serta pengungkapan penyelesaian perkara tindak pidana umum dan pelanggaran hukum Pilkada 2024 pada Kamis pagi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus didampingi oleh Wakapolda di Reskrimum dan pejabat utama Polda Jawa Barat membuka rapat kerja teknis fungsi Reskrimum Polda Jawa Barat tahun anggaran 2024 dengan tema optimalisasi penyidik reserse kriminal umum guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas serta pengungkapan penyelesaian perkara tindak pidana umum dan pelanggaran hukum Pilkada. Kegiatan akademis ini merupakan langkah strategis dalam bidang penegakan hukum yang dapat menjadi program acuan kegiatan berikutnya dalam mengantisipasi setiap tantangan dan dinamika tugas kepolisian selaku penegak hukum yang semakin kompleks dan dinamis, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di wilayah Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyampaikan evaluasi kepada para peserta rekenis terkait situasi Kamtibmas di tengah era digital untuk lebih kritis dalam memposting kegiatan di dalam sosial media. Pada seluruh peserta rekenis ya, bahwa evaluasi situasi Kamtibmas ya, itu salah satu tolak ukurnya adalah kriminalitas yang terjadi di jajaran Polda Jawa Barat. Ini dari bulan ke bulan ini terus menurun ya. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa tugas yang paling berat itu adalah di fungsi represif saat ini ya. Di era yang serba transparan. Ya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi kita. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, masyarakat dengan sangat mudah akan mengetahuinya. Dari mana dia mengetahuinya? Ya karena kadang-kadang kelatahan kita gitu, dalam mengupload apa yang kita lakukan ya, di IG kita, di Facebook kita, di Twitter kita, mungkin di Telegram kita yang di-share ke teman-teman kita pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu disampaikan ke publik. Ya kalau prosesnya benar nggak jadi masalah. Ya kalau prosesnya benar itu tidak akan jadi berita. Tetapi ketika prosesnya nggak benar,
itu pasti jadi berita. Ya ini memang tidak bisa dihindari di era digital ini, ya, karena sifatnya edik ke kita. Jadi kelatahan ini ya harus dikontrol oleh diri kita sendiri. Kapolda Jawa Barat membuka rakernas tahun anggaran 2024. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengapresiasi pencapaian tugas dan kinerja baik oleh jajaran Reskrim Polda Jawa Barat dalam melaksanakan program prioritas Kapolri secara bersungguh-sungguh. Ia berharap seluruh personel Polda Jawa Barat dan jajaran dapat bersinergi dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan jalannya proses pilkada yang kondusif. Dari Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah tim terjun payung Polri memulai debut aksinya pada perhelatan PON ke-21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara, dan tersebar di dalam kontingen dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kontingen dari DKI Jakarta, dan kontingen Sumatera Utara. Mereka terjun dalam berbagai nomor pada cabang olahraga terjun payung ini, diantaranya nomor kerjasama di udara, kerjasama antar parasut, dan ketepatan mendarat. Pemirsa, sebuah momen kejutan terjadi di halaman Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung saat kunjungan siswa-siswa SD Islam Al-Azhar 71 Kota Pangkal Pinang. Kejutan tersebut adalah hadirnya seorang pimpinan Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, Kapolda Bangka Belitung, yang menyambangi para siswa SD Islam Al-Azhar 71 Kota Pangkal Pinang. Dokter. Wah, siapa mau jadi presiden? Semua pekerjaan baik, ya. Kesehatan, belajar dari ibu guru, belajar nyanyi, ya, belajar baca. Nanti saya doakan adik-adik jadi anak pintar. Berguna bagi nusa, bangsa, masyarakat, berbakti pada orang tua. Oke? Tepuk tangan dulu. Pemirsa, menjelang dilaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024, Kapolsek Muntilan Polresta Magelang melaksanakan silaturahmi kepada beberapa tokoh agama. Hal ini dalam rangka cooling system pelaksanaan tahapan Pilkada. Kapolsek Muntilan Polresta Magelang AKP Abdul Muthohir bersilaturahmi ke kediaman Kiai Fatah Syaiful Anam, pengasuh Ponpes Gus Jogo Rekso, Gunung Piring Muntilan, Kabupaten Magelang. Kapolsek Muntilan mengatakan silaturahmi ke tokoh agama ini dilakukan untuk menyambung silaturahmi dan menciptakan suasana sejuk di wilayah Kecamatan Muntilan. Memasuki tahapan Pilkada serentak 2024, Kapolsek menekankan perlunya dilakukan cooling system agar situasi Kamtibmas tetap terjaga sehingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan damai. Kapolsek juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga Kamtibmas agar tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.